Haleluya. Sebelumnya boleh kita kasih tepuk tangan apresiasi lagi buat kita yang telah yang telah membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Menyembah dan bersyukur. Semoga berkati, amin. Amin. Oke, suatu sukacita yang luar biasa saya bisa ada di tempat ini lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu sekalian. Hari ini temanya adalah tips menurunkan berat badan. Buat Bapak Ibu belum tahu konteksnya, saya kayaknya baru Desember kemarin di sini berat saya hampir 90 kilo, tapi sekarang sudah turun lumayan banyak. Nanti saya akan ceritakan di akhir apa yang terjadi selama ini. Oke, sebelumnya kita mau masuk ke tema kita. Tema kita bulan ini apa? Nggak ada posternya. Tema kita bulan ini apa? Pilihan iman. Pilihan iman. Sama-sama bilang pilihan iman. Pilihan iman. Menurut saya tema ini merupakan tema yang sangat amat relevan buat kita orang percaya. Sebenarnya buat kita sebagai manusia ini sangat relevan karena Bapak Ibu boleh balik ke slide-nya. Pilihan iman itu terdiri dari dua kata, pilihan dan iman. Dan pilihan itu artinya boleh nggak bisa ya? Boleh dibantu. Nah, pilihan itu artinya adalah saya belum ya. Pilihan itu artinya keputusan yang kita ambil dari antara beberapa alternatif atau opsi yang tersedia. Betul ya? Itu pilihan. Dan setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita pasti akan berhadapan dengan pilihan-pilihan ini. Betul ya? Bahkan di tempat ini pun, saat ini pun saya lagi berdiri di depan Bapak Ibu, ada pilihan yang sedang ada di dalam hati Bapak Ibu. Apakah mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Apakah mau mencatat? Apakah mau mikirin besok libur kemana? Atau nanti makan siang kemana ya? Makannya ya babi atau babi gitu ya. Itu pilihan kita. Bahkan ketika Bapak Ibu baru mulai hari, bangun pagi, itu sudah ada pilihan muncul. Ketika alarm berbunyi, apakah Bapak Ibu mau matikan dan tidur lagi atau mau langsung bangun? Setelah kita udah memutuskan untuk saya mau untuk bangun begitu. Bangun, kita keluar lagi pilihan. Apa yang mau kita lakukan? Apakah kita mau duduk dulu di ranjang kita sambil berdoa kepada Tuhan, atau kita mau langsung sikat gigi, atau mau langsung mandi, atau mau langsung makan dulu? Itu pilihan-pilihan yang muncul, Bapak Ibu sekalian. Dan percayalah, setiap pilihan-pilihan yang kita ambil, baik kecil maupun besar, itu akan mempengaruhi masa depan kita, baik masa depan jangka pendek maupun jangka panjang. Maksud saya begini, ketika kita memilih, tadi saya kasih contoh, bangun pagi, terus kita pilih untuk matiin alarm dan tidur lagi. Kalau ini di hari kerja, maka apa yang terjadi? Kita ada kemungkinan datang terlambat ke kantor. Kita harus beres-beres lebih cepat. Masa depan kita di kantor jadi datang telat deh. Itu kan ya. Itu masa depan jangka pendek. Tapi masalahnya kalau pola ini berulang terus, kita jadi bangun siang terus, kita datang ke kantor terus terlambat. Nah, ini bisa mempengaruhi masa depan kita. Betul ya? Ini bisa mempengaruhi masa depan kita. Di kantor kita dinilai jadi orang yang suka terlambat, orang yang gak disiplin. Itu masa depan kita dipengaruhi, Bapak Ibu. Nah, tema kita adalah pilihan iman, yang artinya adalah keputusan yang kita ambil dari beberapa alternatif atau opsi berdasarkan dengan iman kita, dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita bilang kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah penguasa Tuhan dalam hidup kita, artinya pilihan-pilihan yang kita ambil, keputusan-keputusan yang kita ambil harusnya berdasarkan dengan iman kepercayaan kita. Amin, Bapak Ibu. Contoh, ketika mungkin kita diperhadapkan dengan pilihan masuk kantor, di kantor tiba-tiba ada orang yang nawarin, mau kantau nggak nih, cuan. Mau saya bilang sama bos cuan nih. Nah, kalau kita bilang kita punya iman, kita adalah Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Dia juru selamat kita, maka kita akan memilih mengambil putusan bahwa enggak mau, saya nggak mau ambil. Walaupun itu cuan, walaupun itu ada kantau, walaupun itu dapat duit, tapi enggak. Walaupun bos nggak tahu, tapi Tuhan saya tahu. Itu pilihan iman kita. Atau ketika di kantor, bapak-bapak, ibu-ibu juga ada, mungkin ada rekan kantor lawan jenis yang coba mendekati kita dan bilang, Pak, makan siang bareng yuk. Pak, ayo kita pulang bareng yuk. Pak, padel bareng yuk. Lagi zaman padel kan ya. Padel bareng yuk. Kita diajak yang berdua terus. Nah, kalau kita punya pilihan iman, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita, maka kita akan tetap setia dengan pasangan kita.
Betul ya? Kita mau bilang, no sorry, saya udah punya pasangan. Kalau mau rame-rame aja, yang berdua. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu pilihan iman kita. Nah, tema bulan ini itu memakai ayat ini Bapak Ibu. Yosua 24 ayat 15. Ini pasti sudah pernah dibaca, tapi saya mau ajak kita semua baca sekali lagi. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi berilah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya yang beribadah di sebelah-sebelah, atau Allah orang Amori yang berdiri ini. Tetapi aku dan sisi aku kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah kata-kata, atau mungkin saya bisa bilang ini adalah kalimat tantangannya Yosua untuk orang-orang Israel pada zaman itu. Dia bilang, kalau kamu anggap gak baik untuk beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada ilah lain, kepada Allah lain. Tapi aku dan sisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Itu kata Yosua. Tapi yang menarik di sini Bapak Ibu adalah jawaban dari orang Israel ini. Jawabannya apa? Jawabannya begini. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain, sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Ini jawaban orang Israel. Tapi Yosua nggak berhenti di situ Bapak Ibu. Dia mau verifikasi lagi, dia mau konfirmasi lagi. Yakin nggak? Dia bilang begini. Tapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup, bahkan kayak diancam gitu. Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab Dialah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Jadi Yosua memverifikasi lagi, dia kasih lagi, gak bakal sanggup deh kalau mau beribadah. Soalnya kalau kamu sampai kamu balik lagi beribadah kepada Allah asing, kata Yosua, maka Tuhan akan melakukan yang tidak baik kepada kamu. Walaupun dia dulu melakukan yang baik, dia akan melakukan hal yang tidak baik. Tapi jawaban orang Israel begini. Tapi bangsa itu berkata pada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkata Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Jadi diverifikasi sama Yosua, dan akhirnya bangsa Israel bilang, enggak, pokoknya apapun yang terjadi kami akan tetap beribadah kepada Tuhan kita. Itu jawaban bangsa Israel. Ini adalah Yosua pasal terakhir Bapak Ibu sekalian. Yosua pasal 24. Setelah kitab Yosua ada kitab Hakim-Hakim. Bapak Ibu tahu kisah kitab Hakim-Hakim? Jadi kitab Hakim-Hakim adalah kisah di mana setelah Yosua mati, angkatannya mati. Mungkin setelah 40 tahun dari angkatan Yosua ini dia mati, setelah bikin janji ini, muncullah dikatakan angkatan-angkatan generasi yang tidak melihat secara langsung kebaikan Tuhan, tidak melihat secara langsung mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Di Hakim-Hakim pasal 2 dibilang ini, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Tadinya mereka bangsa Israel udah janji, makanya kenapa Yosua sampai verifikasi 2 kali. Yakin, soalnya kalau sampai kamu meninggalkan Tuhan, Tuhan akan melakukan hal yang jahat kepada kamu loh, hal yang tidak baik kepada kamu. Diverifikasi 2 kali. Dan yang terjadi memang ya ini, balik lagi, mereka meninggalkan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mereka meninggalkan Tuhan. Dan cerita kitab Hakim-Hakim ini Bapak Ibu, itu menceritakan bagaimana sebentar. Oke. Nah, cerita Hakim-Hakim ini menceritakan bagaimana bangsa ini Bapak Ibu itu mereka setia kepada Tuhan, mereka merasakan kebaikan Tuhan, lalu mereka berubah setia. Mereka meninggalkan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan
mengutus bangsa lain untuk menjajah mereka. Tuhan mengutus bangsa untuk menaklukkan mereka, sehingga mereka sengsara, Bapak Ibu. Sebentar, saya buka catatan saya sebentar. Nah, dia jadi bangsa pertama yang menyerang orang Israel itu adalah bangsa Aram Mesopotamia. Bangsa ini menaklukkan orang Israel, dijajah itu bangsa itu sekitar 7 tahun lamanya. Setelah 7 tahun mereka dijajah, mereka menderita, mereka datang lagi kepada Tuhan. Mereka membuat komitmen yang Tuhan, ampuni kami. Kami janji kami akan meninggalkan ilah lain ini dan kembali kepadamu. Apa yang terjadi? Tuhan mengutus hakimnya. Hakim yang pertama namanya Otniel. Tuhan mengutus hakimnya dari bangsa Israel juga, dimunculkan satu orang Otniel namanya. Lalu Otniel ini membawa bangsa itu keluar dari penjajahan, bebas dari penjajahan. Lalu bangsa itu dikatakan selama 10 tahun mereka hidup tentram, damai sejahtera. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Mereka kembali lagi menyembah bangsa lain, menyembah Allah lain lagi. Mereka meninggalkan Tuhan lagi. Lalu Tuhan mengirim bangsa lain lagi untuk menaklukkan mereka, untuk menjajah mereka. Bangsa yang kedua itu adalah bangsa Moab. Jadi mereka dijajah oleh bangsa Moab, lalu mereka menderita lagi, mereka kembali lagi kepada Tuhan. Tolong, kami janji kami tidak akan begitu lagi, kami akan menyembah kepadamu. Tuhan mengutus lagi bangsa, salah satu hakimnya itu namanya Ehud, dan membebaskan bangsa Israel. Lalu mereka bebas, mereka tentram selama beberapa tahun. Tapi setelah mereka hidup tentram, apa yang terjadi? Mereka jatuh lagi dalam dosa, menyembah ilah lain. Bapak Ibu pernah dengar kisah mengenai monyet yang lagi berpohon? Ya, ketika seekor monyet yang berpohon, kalau ada angin kencang, dia bakal perut kencang banget, nggak bakal dilepas sama dia. Tapi ketika anginnya sepoi-sepoi, monyet ini mulai ngantuk, dia mulai lepas dan jatuh. Ini terjadi dengan bangsa Israel, Bapak Ibu. Ketika masalah datang, ketika mereka lagi dijajah oleh bangsa lain, mereka lagi dibikin menderita sama bangsa lain, mereka berpegang, Tuhan tolong kami Tuhan, tolong. Tapi setelah mereka udah dibebaskan oleh Tuhan, hidupnya damai, tenteram, gitu, gak ada penjajahan. Mereka mulai, ya kayaknya taruh patung dikit boleh lah di sini lah. Kalau nggak dia ngapain, dia patung doang. Terus lama-lama lihat orang kok nyembah ya, kayak seru juga ikutan nyembah. Akhirnya dari yang gak mau bikin dosa, karena ketenteraman itulah dia jadi bikin dosa lagi, Bapak Ibu. Dan berulang kali. Jadi kitabnya makanya namanya kitabnya Hakim-Hakim. Bukan kitab hakim, karena ada banyak hakim yang dibangkitkan saat itu. Mungkin yang paling terkenal, Bapak Ibu mungkin pernah dengar Gideon waktu mengalahkan bangsa Midian. Lalu ada Yefta, hakim Yefta mengalahkan Amon, dan yang paling terkenal adalah Simson mengalahkan bangsa Filistin. Ketika mereka dijajah Filistin, Tuhan membangkitkan Simson untuk membebaskan mereka. Berulang-ulang kali, Bapak Ibu sekalian. Hari ini yang saya ingin bawakan adalah mengenai ini, Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Mau ya Bapak Ibu ya? Maksud saya, jangan sampai seperti bangsa Israel. Kita mungkin saat ini kita bilang, Tuhan aku janji akan setia kepadamu. Tapi beberapa waktu kemudian mungkin kita kembali lagi jatuh dalam dosa, meninggalkan Tuhan. Terus ketika ada masalah menerpa atau ada sesuatu yang terjadi, kita datangi Tuhan, aku akan kembali kepadamu. Terus tapi kita jatuh lagi dalam dosa. Lalu Tuhan aku akan kembali kepadamu, dan begitu seterusnya. Nah, saya mau membawakan mengenai bagaimana supaya kita bisa nggak seperti bangsa Israel, yang bisa tetap setia kepada Tuhan sepanjang umur hidup kita. Semua mau, amin? Mau ya, untuk setia kepada Tuhan sepanjang umur hidup kita, supaya kita nggak meninggalkan Tuhan kembali lagi, meninggalkan Tuhan kembali lagi. Nah, kata kunci untuk kita bisa setia kepada Tuhan sampai akhir adalah ini. Apa? Konsisten. Sama-sama baca 1, 2, 3. Konsisten. Konsisten, Bapak Ibu sekalian. Konsisten artinya kita selalu mengambil keputusan yang sama apapun keadaannya. Amin. Yang pertama, poin pertama adalah konsisten membangun iman pribadi. Konsisten membangun iman pribadi. Nah, kalau saya bilang membangun iman pribadi, apakah artinya ada iman bersama, iman korporat? Ya ada. Ada iman bersama, ada iman korporat, Bapak Ibu. Apa itu? Ketika kita ada di tempat ini namanya iman korporat.
Ya kan ya, ketika kita sedang mengalami satu pergumulan, kita sampai di tempat ini, atau kita mungkin sedang mengalami sakit, atau orang terdekat kita lagi sakit, lagi di tempat ini beribadah bersama, ku terima sekarang kesembuhan darimu. Kita dengan iman percaya Tuhan adalah Yehova Rafa, Dia akan menyembuhkan aku. Dia pasti menyembuhkan aku. Ketika itu sedang ada pergumulan masalah finansial, kita bilang Tuhan yang memberkati aku pasti. Ramai-ramai aku diberkati, iman kita bangkit. Wah, pasti kita diberkati. Tuhan pasti akan memberkati aku. Di tempat ini kita punya iman seperti itu. Tapi pertanyaan saya, bagaimana dengan kita di rumah? Apakah di rumah ketika salah satu anak kita sakit, kita langsung panik mencari dokter dan mencari obat? Ataukah ketika kita tahu dia sakit, kita langsung datang sama Tuhan? Tuhan, aku berdoa buat anakku, bila mau pasti menyembuhkan dia. Obatnya akan dia minum, pasti akan tahu pakai untuk menyembuhkan dia. Apakah kita langkah pertama kita adalah mencari dokter atau mencari Tuhan terlebih dahulu? Bagaimana iman pribadi kita? Ketika kita sedang menghadapi suatu masalah, mungkin tiba-tiba datang tagihan lewat email kah, lewat surat kah, dan kita nggak punya uang saat itu, apakah yang terlintas pertama kali di pikiran kita? Minjem duit siapa ya? Pinjol mana lagi ya? Pakai KTP siapa lagi ya untuk pinjol? Ataukah kita mau datang sama Tuhan, kita bilang Tuhan, aku nggak punya duit, Tuhan tahu. Tapi aku percaya Tuhan pasti akan memberkati aku. Semua yang aku kerjakan, aku percaya Tuhan memberikan kekuatan untuk memberkati aku. Pekerjaanku Tuhan berkati supaya aku bisa melunasi segala tagihan-tagihan ini. Apakah itu kita lakukan pertama kali, atau kita langsung mengandalkan orang lain, mencari pinjaman sama orang lain? Bagaimana iman pribadi kita, Bapak Ibu sekalian? Mengenai iman pribadi ini ada satu kisah yang paling menarik di Perjanjian Lama. Diceritakan bagaimana bangsa Israel ketika mereka udah punya raja pertama mereka siapa? Raja Saul itu memimpin mereka untuk menang berkali-kali terus menerus melawan bangsa Filistin, Bapak Ibu sekalian. Pokoknya Raja Saul, ayo maju, melawan bangsa Filistin kalah. Berkali-kali bangsa Filistin dikalahkan lagi sama Raja Saul dan pasukannya. Tapi ada satu kali bangsa Filistin mengubah triknya. Dia mengubah strategi, bukan bangsa lawan bangsa, tapi dia keluarin satu pendekar yang paling hebat. Pendekar ini tingginya 3 meter. Dia pegang tombak yang beratnya 50 kilo. Siapa dia? Goliat. Bangsa Filistin keluarin Goliat di depan. Lalu Goliat ngapain? Goliat setiap pagi dan setiap sore katakan gini, Goliat berhenti lalu berseru kepada tentara Israel, apa yang sedang kamu lakukan di situ? Hendak berperangkah kamu? Aku seorang Filistin, hai hamba Saul. Pilihlah seorang di antara kamu yang berani turun untuk bertempur melawan aku. Jika dalam perang tanding itu aku terbunuh, kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku yang menang dan membunuhnya, kamu akan menjadi hamba kami. Sekarang juga aku tantang tentara Israel, pilihlah seorang untuk bertanding melawan aku. Ketika Saul dan orang-orang yang mendengar tantangan itu, terkejutlah mereka dan menjadi sangat ketakutan. Bangsa Israel takut ketika ditantang satu lawan satu. Dan Saul dan Goliat ini keluar setiap pagi dan sore untuk mengatakan kalimat yang seperti ini aja terus pagi sore. Enak kan Bapak Ibu? Pagi sore kayak bakar ya. Pagi sore. Jadi karena pagi dan petang, pokoknya selama 40 hari. Selama 40 hari Goliat selalu mengintimidasi bangsa Israel dengan kalimat seperti ini. Jadi 80 kali mereka dengar tuh kalimat itu. Dan akhirnya ada yang namanya Isai, dia punya 2 orang anak yang ikut berperang di sini. 40 hari nggak pulang nih. Akhirnya dia mengutuslah satu anak bungsunya yang namanya Daud, betul sekali. Dia mengutus Daud untuk ke medan perang. Dia bilang, itu abangmu 2 orang kagak pulang-pulang tuh udah 40 hari. Coba lihat keadaannya gimana nih? Bawa rantang, ya. Dia bawa rantang itu buat kasih makan abang-abangnya. Dia datang ke sana. Dia melihat keadaannya dan ini yang terjadi. Tentara Filistin dan tentara Israel yang berhadapan untuk jadi mereka hadap-hadapan ya. Dan lalu Daud menitipkan bawaannya itu kepada penjaga perlengkapan tentara dan lari ke medan perang untuk menemui abang-abangnya.
Tetapi ketika ia sedang berbicara dengan mereka, Goliat maju ke depan. Jadwal pagi sorenya ya. Dia muncul lagi nih sore-sore nih, Goliat maju ke depan dan menantang bangsa Israel seperti yang biasa dilakukannya. Kayak tadi kalimat depannya. Daud pun mendengar kata-kata tantangannya itu. Segera setelah orang Israel melihat Goliat, mereka dari ketakutan. Segera setelah mereka melihat Goliat, inilah masalahnya. Bangsa Israel itu melihatnya Goliatnya. Bangsa Israel itu melihatnya masalahnya. Mereka dari ketakutan. Bedanya Daud apa yang dilakukan? Daud itu kalau si bangsa Israel itu melihat Goliat mereka lari. Kalau dia ketika mereka Goliat muncul, dia melihatnya ke Tuhannya, bukan ke Goliatnya. Dan akhirnya Daud datang kepada Raja Saul untuk minta izin. Kalau nggak ada yang berani, biar saya aja. Daud yang masih cimik, masih kecil gitu ya kan, kecil gitu. Dia datang ke Raja Saul buat minta izin mau perang dengan Goliat. Dan kalimat Daud seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Jadi Saul sempat meragukan. Mana bisa kamu kecil begitu melawan Goliat yang gede begitu? Mana bisa sih? Si Daud akhirnya membela diri, bilang begitu. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiam menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah, ayat 37 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari cakar. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai kita. Ini kata kuncinya, Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kalau kita mau punya iman pribadi, nggak ada caranya, itu kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan dulu. Makanya Daud bisa ngomong kayak gini, Tuhan yang udah lepasin aku dari cakar singa dan beruang, Dia pasti akan melepaskan aku juga dari masalah ini, dari si Goliat. Kita harus punya pengalaman pribadi yang kita ingat terus Bapak Ibu bersama Tuhan. Tuhan yang udah menyembuhkan aku waktu itu dari sakitku yang luar biasa, Dia pasti akan menyembuhkan aku juga saat ini. Tuhan yang udah menolong aku bisa keluar dari lilitan hutang waktu itu, Dia juga pasti akan melepaskan aku dari lilitan hutang kali ini. Pengalaman pribadi itulah Bapak Ibu yang membuat kita bisa untuk membangun iman pribadi kita. Dan caranya gak ada yang lain. Seperti Daud, dia terkenal sebagai pemazmur. Dia tulis Mazmur banyak banget di kitab Mazmur. Dan yang paling terkenal di Mazmur pasal 23. Yang tema pokoknya apa? Tuhan adalah gembalaku. Pekerjaan Daud adalah seorang gembala, Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin ketika dia lagi mengembalakan kambing dombanya, dia mungkin bermazmur itu, Tuhan adalah gembalaku. Ketika dia lagi mengembalakan kambing domba, dia melihat domba itu seperti dirinya. Ketika domba itu ada ancaman, ketika domba itu sedang ada di dalam lembah kekelaman, lembah yang kelam, selama ada gembalanya, domba itu tidak merasa takut. Ada yang menjagain dia soalnya. Amin Bapak Ibu. Itulah yang membuat Daud. Jadi setiap pengalaman yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dia selalu ingat sama Tuhan. Apa yang dia kerjakan, dia sedang membakar domba, dia langsung melihat, wah, Tuhan juga melakukan hal ini sama saya. Dan mulai memuji Tuhan sepanjang kegiatan dia. Nah, ini yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mungkin ibu-ibu lagi masak, memujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, nyanyi buat Tuhan. Lagi lipat baju, lagi nyetrika, pujilah Tuhan. Bapak-bapak lagi on the way ke kantor, pujilah Tuhan. Dengerin lagu rohani sambil nyanyi kepada Tuhan. Mengingat kebaikannya dia lagi. Atau mungkin datang pagi ke kantor, dengerin headset, pakai headset, dengerin lagu rohani, kita nyanyi buat Tuhan. Sambil kerja kita memuji Tuhan. Dengan itulah kita membangun iman pribadi kita, Bapak Ibu sekalian. Amin? Mau ya? Amin. Yang pertama, konsisten di dalam membangun iman pribadi. Dan yang kedua, konsisten dalam melakukan firman Tuhan. Pernah dengar ini kalimat ini, melakukan firman Tuhan? Ini adalah tema kita di bulan lalu, bulan Februari. Nah, konsisten melakukan firman Tuhan. Kenapa konsisten? Jadi kita melakukan firman Tuhan jangan cuma di bulan Februari,
pas temanya namanya firman Tuhan. Tapi sampai kapanpun kita tetap harus konsisten dengan firman Tuhan. Amin ya. Tapi mungkin ada beberapa orang, mungkin dari sini tempat lain, yang menganggap bahwa firman Tuhan itu kayaknya abstrak deh. Bagian mana yang harus saya lakukan? Bagaimana yang harus saya kerjakan? Apa yang bisa saya lakukan? Kayak firman Tuhan tuh banyak kan cerita, gimana? Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca baik-baik, firman Tuhan itu adalah buku panduan hidup yang paling lengkap. Di situ diceritakan bagaimana kita diajarkan, bagaimana kita harus belajar untuk memberi lebih baik daripada menerima. Diajarkan bagaimana kita harus menghormati orang lain, baik itu lebih tua maupun lebih muda, kita harus menghormati mereka. Bagaimana kita harus mengasihi pasangan kita, menghormati pasangan kita, mengasihi anak-anak kita. Jadi itu buku panduan paling lengkap. Belum ngomong lagi hal berpuasa, ada lengkap sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini saya hanya ingin membagikan beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah ini, ayat yang ini Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat 25, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita harus jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, semakin rajin beribadah. Tapi saya pas 3 minggu lalu, 4 minggu lalu pas hujan besar di tempat ini, wah, saya sangat senang sekali. Nggak senang sih ya, masa senang? Saya sangat tersentuh sekali melihat para jemaat di tempat ini. Foto pertama adalah foto bagaimana keadaan di tempat ini dan di atas. Bapak Ibu udah lihat ya, secara langsung mungkin. Bagaimana di sini basah semua hancur, di atas juga bocornya parah sekali. Tapi foto setelah itunya yang saya sangat senang. Foto saya lihat di ruangan bawah, Bapak Ibu semua beribadah kepada Tuhan, itu luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Tetap setia beribadah, apapun keadaan, mau hujan, mau banjir, tetap beribadah kepada Tuhan. Tapi salah satu lagi yang harus kita apresiasi adalah tim dari Suara Sutra bisa dengan segera membersihkan ruangan bawah sehingga semua bisa beribadah. Kasih Tuhan sekali juga. Tadi waktu datang pagi, salah satu pekerja bilang, biasa di rumah kagak ngepel, bisa ngepel. Gitu ya. Tapi puji Tuhan luar biasa sekali Bapak Ibu. Makanya ini udah Bapak Ibu jalankan, tapi jangan biarkan, maksud saya ada hal-hal kecil yang membuat kita jadi tidak beribadah kepada Tuhan. Maksud saya seperti ini, beberapa kali saya kalau mau beribadah, mau datang ibadah atau mau melayani Tuhan, biasanya ada aja isu, ada problem yang terjadi sama saya dan pasangan. Ada ribut-ribut kecil gitu. Ya nggak sih? Ribut-ribut kecil yang bikin jadi kayak, udahlah, mau ibadah gitu. Saking keselnya gitu ya mungkin. Tapi maksud saya jangan biarkan hal-hal seperti itu buat kita jadi nggak beribadah Bapak Ibu sekalian. Jangan ibadah kita tergantung dari mood kita. Amin. Nah, yang kedua juga dibilang begini, tetapi marilah kita saling menasehati. Saling menasehati. Bapak Ibu, kalau kita ibadah di tempat ini cuma pembawa firman Tuhan yang menasehati. Tapi Bapak Ibu nggak bisa saling menasehati. Nanti berisik. Saya ngomong Bapak Ibu saling menasehati berisik, ya nggak bisa. Nah, saling menasehati itu cuma bisa dilakukan di komsel. Di komsel itu Bapak Ibu bisa saling menasehati. Saya sangat senang dengan komsel saya. Komselnya ada Bang Ringgas dengan Kairna, terus ada William dan Novi. Di komsel itulah kita bisa saling mengerti, saling memahami, saling menasehati. Setiap komsel pasti ada cerita. Nggak selalu cerita buruk, tapi ada juga cerita baik. Tapi biasanya ada orang yang cerita, iya nih di kantor begini, lalu kita bisa kasih kekuatan buat dia. Atau mungkin ada yang cerita, iya habis dipromosi, soalnya begini. Jadi artinya di komsel itu kita bisa saling menasihati Bapak Ibu sekalian. Ketika orang membutuhkan kekuatan, ketika orang sedang ada masalah, kita bisa memberikan mereka kekuatan. Cerita-cerita yang baik yang kita terima pun mungkin itu bisa menguatkan dia. Oh, kalau Bang Rika saja bisa, saya juga bisa. Sama-sama makan nasi. Saya juga makan nasi. Nanti saya ceritain. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi
harus kita semakin rajin komsel juga Bapak Ibu ya. Kalau komsel di tempat ini berapa lama sekali? Seminggu sekali ya? Sebulan satu kali. Sebulan satu kali aja Bapak Ibu. Jadi kalau bisa datanglah kumpul supaya bisa saling menasihati, saling memberkati satu sama lain, saling menguatkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Selanjutnya, apalagi sih yang bisa kita lakukan melakukan firman Tuhan yang paling sederhana menurut saya adalah ini. Lukas 16 ayat 10 bilang begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya hari Minggu lalu, hari Rabu kayaknya deh, keluar itu di GBC kelas 1, saya bikin renungan Bapak Ibu mengenai pintu, kunci dan pintu. Bapak Ibu, pintu di belakang, kuncinya itu masih kecil. Betul ya? Nggak mungkin kuncinya sebesar pintu, nggak mungkin. Kuncinya kecil. Tapi Bapak Ibu tahu kan ya, bahwa kunci yang kecil itu bisa membuka pintu yang besar. Artinya hal-hal kecil yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan bisa membuka peluang yang besar, kesempatan yang besar dalam hidup kita. Amin? Tapi kunci yang kecil bisa mengunci, menutup pintu yang besar. Bisa juga kebiasaan-kebiasaan kita yang kecil ini menutup kesempatan besar dalam hidup kita, Bapak Ibu. Apa yang sedang kita doakan? Apakah mungkin yang lagi bekerja berdoa untuk dipromosi, dapat proyek besar? Nah, kalau kita berdoa seperti itu, apakah kita setia dalam hal kecil? Apakah kita setia untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada dengan baik? Apa kita setia untuk datang tepat waktu? Hal-hal kecil seperti itu yang bisa membuka kesempatan besar dalam hidup kita, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sedang mendoakan aku ingin punya keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mengasihi satu sama lain? Nah, mungkin hal-hal kecil yang kita harus coba review dalam hidup kita adalah apakah kita masih mengucapkan sayang, cinta kepada pasangan kita? Apakah kita masih bilang terima kasih kepada dia? Apakah kita masih bisa sabar terhadap dia? Hal-hal kecil seperti itulah yang membuat kita bisa mendapatkan hal yang besar dari kita. Kalau kita bilang kita mau punya tubuh yang sehat, kita mau punya kesehatan yang baik, bagaimana dengan pola makan kita? Bagaimana dengan kegiatan olahraga kita? Inilah yang saya mau bagikan. Jadi Bapak Ibu, yang saya tadi sempat ceritakan, ketika saya beratnya sempat 89 kilo, 89, sekian. Sekarang udah jadi 72, sekian. Alasannya apa? Alasannya satu, karena diabetes, Bapak Ibu. Pada bulan November Desember itu, saya itu mulai melihat ada keanehan dalam tubuh saya. Anehnya itu saya jadi sering minum, sering buang air kecil, buang air kecil gitu. Yang biasanya, jadi botol minum saya itu sekitar 750 ml. Itu saya biasa isi 4 kali, 3-4 kali lah satu hari. Ya, di kantor isi 3-4 kali. Tapi di bulan November Desember itu saya bisa isi sampai 7-8 kali. Jadi saya minum terus, buang air kecil, minum, buang air kecil gitu terus. Saya menganggap, itu mah nggak apa-apa lah, bagus. Minum air putih banyak sehat, betul ya. Minum air putih banyak sehat. Tapi satu kali saya lagi bulan Desember akhir lagi jalan sama istri saya, kita lagi ke Bandung. Biasa mau ke Bandung, kita jalan tuh selalu temanya satu, kuliner. Kita selalu makan. Nah, setiap berhenti tempat makan dia lihat saya kok minumnya banyak banget, kok ke WC terus. Setiap berhenti di mana ke WC, berhenti di mana ke WC, minum. Kita kayak stok yang 1,5 liter tuh ada 4 atau 5 di mobil. Saya minum terus. Akhirnya dia bilang, kok kamu minum terus ya? Jangan-jangan diabetes di dalam kita. Pulang dari liburan, saya tes cucuk tadi ya. Tes yang pakai jarum itu, tes darah itu setelah makan kayaknya saya tes. Dan tingginya gula saya 237. Saya merasa, habis makan ini sama makanan gak apa-apa lah, udah tenang aja, masa khawatir. Tapi istri saya udah panik saat itu, udah cukup khawatir ya saat itu. Akhirnya, ya udah deh tes yang beneran. Saya pas di kantor masih ada jatah untuk MCU, medical check up, dan saya tes HbA1c tambahan. HbA1c adalah tes
rata-rata gula darah dalam 3 bulan. Itu yang menentukan diabetes atau tidak, Bapak-Ibu sekalian. Dan hasilnya seperti ini. Ini dia. HbA1c saya itu 9,9. Orang normal di bawah 5,7. Orang pre-diabetes itu 5,7 sampai 6,4%. Orang diabetes itu di atas 6,5. Jadi orang yang mau sasaran saya adalah di bawah 7. Jadi 9,9 itu artinya 9,9% kandungan gula dalam darah saya, betul ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Memang maksud saya ini, orang normal itu 5,7%. Saya 9,9%. Orang diabetes saja itu di atas 6,5. Saya 9,9. Jadi udah 150% daripada target. Jadi kalau rata-ratanya benar 237. Rata-rata glukosa saya dalam 3 bulan mau makan mau enggak itu rata-ratanya 237. Di mana itu sangat tinggi banget. Kan saya MCU juga, saya tes yang lain. Keluarlah hasilnya, triglyceride saya 157, di mana normalnya itu harusnya di bawah 150. Wah, HDL saya, kolesterol baik itu di bawah. Harusnya 40 ke atas, tapi saya cuma 38. Yang masalah adalah ini kolesterol jahat saya 190. Dimana itu udah masuk, udah sangat tinggi kolesterol. Gula darah puasa saya itu 148. Harusnya gula darah puasa itu di bawah 100. Saya 148. Di atas 120 udah diabetes, diagnosis diabetes. Jadi ini yang terjadi dalam hidup saya di bulan Januari awal. Semuanya tinggi pokoknya. Ketika mendapatkan hasil ini, siapa yang paling terpukul? Istri saya. Saya masih kayak bisa sembuh lah. Udah, tapi istri saya yang tahu kesehatan, kedokteran, dia tahu bahwa orang yang diabetes itu sangat amat sulit untuk sembuh. Dan komplikasinya bisa kemana-mana. Kita tahu dari diabetes itu bisa kena ginjal, jadi cuci darah. Terus dari diabetes itu bisa kebutaan, bisa juga amputasi. Mungkin banyak deh, jantung bisa aja. Pokoknya semuanya bisa gitu deh. Komplikasinya kemana-mana bapak diabetes. Setelah saya mendapatkan ini, istri saya yang dokter, dia langsung cari teman-temannya. Ini privilege suami dokter ya. Dia secara teman-temannya yang ilmu penyakit dalam, terus yang ilmu gizi, dia tanya semuanya. Lalu saya langsung di dietin secara ketat. Nah inilah yang mengubah hidup saya. Jadi, mengubah tubuh saya, mengubah bentuk tubuh saya. Saya jadi setiap pagi sekarang minumnya tuh chia seed. Jadi nggak makan pagi yang berat. Saya cuma makan chia seed dan makan. Sekarang lagi nambah telur 2 butir, telur rebus gitu. Jadi sebelumnya cuma chia seed doang tuh saya makan, minum chia seed doang setiap pagi. Siangnya saya tuh makan catering sehat, bapak-ibu sekalian. Itu ada nasi sejumput, kecil gitu nasi, terus banyak proteinnya. Dan sorenya biasanya cuma makan buah, jadi udah nggak makan apa lagi. Berulang terus dan inilah hasilnya. Tapi nggak cuma itu, ditambah saya dikasih tugas adalah 1 minggu harus 300 menit olahraga. Jadi makanya sekarang saya nge-gym, bapak ibu sekalian nge-gym, terus juga lagi rutin pedal, rame-rame, nggak berdua doang, rame-rame ya, sama teman-teman gereja, rame-rame gitu. Jadi ya itu yang saya lakukan sekarang ini, ingin membuat hasilnya seperti ini. Jadi bukan karena diabetes menggerogoti tubuh saya jadi kurus, tapi diabetes mengingatkan saya untuk saya punya gaya hidup yang sehat. Amin. Saya mau bagikan ini dulu. Jadi gini, ketika saya mengalami itu, saya diingatkan satu ayat ini bapak ibu. Orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus selalu tertimpa malapetaka. Ketika saya dapat hasil HbA1c saya jelek, saya dapat kolesterol saya jelek, saya mau belajar jadi orang bijaksana yang menghindar kalau melihat bahaya. Ini udah warning ini, udah diabetes, ini udah kolesterolnya udah tinggi. Makanya saya harus menghindar, saya mulai mengurangi. Jadi saya udah gak makan nasi lagi, nasi putih sama sekali. Terus juga tepung-tepungan saya sangat amat mengurangi juga bapak ibu sekalian. Jadilah orang yang bijak. Jangan ada teman kantor saya udah tahu dia lebih wah lagi dari saya pokoknya badannya. Dia pun pernah sekali dia bilang, gua izin WFH ya kenceng banget, nggak bisa bangun. Itu sakit kepalanya dia bilang begitu.
udah jelas itu kan diabetes dan juga kolesterolnya tinggi. Tapi setiap kita makan Coca-Cola 2 gelas, terus makan daging, kalau makan padang makannya apa itu? Kikil sama otak, luar biasa sekali. Saya bilang, waduh, kalau terus balik kantor minumnya apa? Kraken Deng. Saya udah bilang, aduh yang bener dong, jaga kesehatan. Maksud saya jangan sampai kita udah tahu, kita ada indikasi, tapi kita malah jalan terus. Dan akhirnya apa? Jangan sampai nanti udah kena ginjal baru kita nyesel. Ya Bapak Ibu ya. Dan akhirnya setelah saya makan pola hidup sehat itu, ini yang terjadi di dalam tubuh saya. Yang tadinya berat saya 89,2, sekarang saya 72,4 Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yang tadinya semua tinggi, high semua nih, saya punya berat lemak dalam tubuh saya, sekarang udah optimal semua. Puji Tuhan. Waktu saya ngambil ini tahun lalu waktu saya masih 35 tahun. Tubuh saya dinilai itu udah usia 39 tahun. Jadi lebih tua daripada usia sebenarnya. Tapi sekarang saya 36 tahun. Sekarang biomet saya bahkan lebih muda, 35 tahun. Puji Tuhan. Sebelumnya skor wellness, jadi ini body wellness, kesehatan tubuh saya di skornya itu di bawah 7. Sekarang udah 7,7, udah lebih baik lagi. Puji Tuhan. Dan saya mau tepuk tangan dulu sekali lagi buat saya. Dan saya terakhir mau bagikan ini. Ini hasil cek lab saya minggu lalu. Belum HB1C, tapi cek lab yang biasa. Ini hasilnya. Mulai dari puasa saya sekarang udah 81. Dari bawah 100. Glukosa saya yang setelah makan itu ada di 115. Dimana ya udah normal. Dan kolesterol total saya itu udah di bawah 200. Yang jahatnya sekarang udah di bawah 100 bahkan. Puji Tuhan. HDL saya udah, yang kolesterol baiknya udah di atas 40. Dan triglyceride saya pun sudah normal semuanya. Puji Tuhan. Saya mau sekali lagi. Saya mau musik itu maju ke depan. Ini waktu kasih hasil ini ke dokter. Dokternya bilang, bagus banget hasilnya. Ini kamu nanti awal April saya akan tes HB1C. Dia juga bilang ini pasti udah lolos punya nih. Puji Tuhan ya. Semuanya itu kemuliaan Tuhan. Semua diberkati amin. Saya undang semua bangun diri bersama-sama. Saya ingin mengangkat kita semua untuk kita boleh tetap konsisten di dalam membangun iman pribadi dan konsisten di dalam melakukan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Apapun keadaannya Tuhan, apapun keadaan yang sedang kami hadapi, kami tetap konsisten memuji, memuliakan nama saja Tuhan.
selalu berpegang hanya kepadamu Tuhan yang setia. Kami mau Tuhan selalu konsisten di dalam membangun hubungan pribadi kami denganmu. Kami selalu mau Tuhan untuk konsisten melakukan setiap firman kebenaran Tuhan ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk boleh terus tetap melakukan apa yang benar di matamu, sehingga kami tidak mendukakan hatimu, tapi kami boleh membuat Engkau sukacita. Kami boleh membuat Engkau tersenyum atas hidup kami ya Bapa. Maka hidup kami itu kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan, ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus terus ingatkan kami untuk kami boleh mengambil keputusan, mengambil pilihan-pilihan yang benar dalam hidup kami sesuai dengan iman kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu saya berbicara, tapi aku percaya Roh Kudus yang akan terus mengingatkan setiap kami. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan, mengajarkan apa yang sudah kami dengar hari ini ketika kami menghadapi satu situasi. Roh Kudus yang akan mengingatkan kami melakukan apa yang benar di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin semua. Kami dari GBI Citra Sufana Sutra mengucapkan terima kasih atas pelayanannya pada Bapak PDP Rudian Susanto. Ya, juga mengucapkan selamat datang bagi yang baru, baginya semuanya jemaat yang setia ya. Ya sebagai tanggung jawab kita juga, tugas kita bersama untuk mengisi kursi-kursi kosong yang ada di sini. Mari kita undang keluarga kita, saudara kita, tetangga kita untuk bisa bergabung bersama di sini, memuji dan memuliakan. Ya, sebelum kita persembahan, ada satu ayat yang mau saya bacakan. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sama seperti yang kita akan lakukan, kita akan melakukan persembahan sebagai tanda kita percaya kepada Tuhan. Dialah yang memberikan berkat bagi kita, dan kita yakin dan percaya semuanya akan dipenuhi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau yang membuat kami di sini Bapa, Kau memberikan persembahan Bapa bagi gereja ini Bapa. Biar kiranya Bapa persembahan ini Bapa menjadi berkat Bapa bagi bermanfaat untuk operasional gereja ini Bapa, bermanfaat bagi jemaat-Mu Bapa, bagi pelayan-pelayan-Mu Bapa, dan juga bagi masyarakat sekitar kami Bapa. Kiranya Bapa Kau yang memberkati setiap tangan yang akan memberi Bapa, Kau yang gantikan Bapa 30 Bapa, 60, 70, 100 kali lipat Bapa, yang berkati Bapa. Dan nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi persembahan. Amin. Saya ada petugas kolektor. Ya, untuk persembahan bisa lewat amplop yang diberikan oleh Asher ataupun lewat QRIS yang ada di depan, atau yang biasanya nanti dikirim juga lewat email, atau lewat nomor rekening. Di depan kita akan dilayani oleh Bapak Ang Christian di tanggal 29 Maret di jam yang sama 9 pagi. Kemudian kami juga mengundang Bapak Ibu yang memiliki anak, cucu usia 6 bulan sampai dengan 12 tahun untuk sekolah minggu di Hero Kids. Dan juga untuk yang berusia 13 sampai 18 tahun untuk di Teens Community di jam 11 siang. Ya. Untuk hari Sabtu minggu ini ya, minggu depan tanggal 28 kita ada komsel dan doa korporat. Tadi yang seperti sudah diingatkan oleh Bapak Pendeta kita, di komsel kita bisa saling mengingatkan ya, gitu, untuk kita saling bertumbuh, untuk saling menguatkan satu sama lain. Dan juga kita mau doa korporat, kita mau doain bangsa negara kita mau doain gereja kita mau doain juga untuk masyarakat kita di sekitar sini. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani lebih lagi untuk konseling, untuk didoakan, bisa menghubungi sekretariat kita. Oke, dan juga ada sosial media tadi ya, yang bisa di follow,
bisa di subscribe, bisa di like. Yes. Ya. Untuk Instagram untuk jadwal ibadah biasanya ataupun renungan harian, dan juga untuk di YouTube itu ada ibadah kita ya. Untuk mereview lagi, mungkin kita mau ingat-ingat lagi apa yang sudah disampaikan oleh pendeta-pendeta yang ada di sini. Oke, ya sekian untuk pengumuman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan Bapak yang kau berikan Bapak untuk kami Bapak berkumpul di sini Bapak mendengarkan firman-Mu Bapak. Biar kiranya Bapak firman-Mu menjadi rema Bapak dalam kehidupan kami Bapak. Kami diingatkan kembali Bapak untuk melakukan setiap firman-Mu Bapak. Yang berkati juga Bapak Pendeta Gion Bapak, yang berkati dia dan pasangannya dan juga keluarganya Bapak, di mana dia melangkah Bapak, di sana dia bisa memberkati Bapak. Mujizat datang Bapak di sana. Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami Bapak, yang berkati Bapak Presiden kami Bapak Prabowo Subianto Bapak, yang berkati hikmat marifat Bapak, yang biarkan Bapak dia memimpin Bapak bangsa ini Bapak dengan hikmat dan bijaksana Bapak. Kami tahu Bapak kondisi sekarang lagi sulit Bapak. Kami juga berdoa Bapak bagi gereja kami Bapak. Ya kiranya Bapak yang berkati gereja ini Bapak bisa menjadi berkat Bapak bagi setiap jemaat-Mu Bapak yang ada di sini Bapak, bagi setiap pelayan-Mu yang ada di sini Bapak. Kau juga berkati Bapak. Ya kiranya Bapak gereja ini Bapak bisa menjadi berkat Bapak dan manfaat bagi masyarakat sekitar juga Bapak. Kau yang berkati juga Bapak pembela kami Bapak, Bapak yang berkati dengan hikmat marifat Bapak untuk memimpin gereja ini Bapak. Dan sebentar kami ingin pulang Bapak, yang tutup bungkus kami Bapak dengan darah-Mu Bapak. Biar kiranya Bapak kau kembalikan kami kepada keluarga kami. Biar kiranya Bapak kami bisa melanjutkan aktivitas kami Bapak. Sebelum kami pulang Bapak, kami akan menerima berkat-Mu Bapak dari Bapak Bapak. Mari kami undang seluruh jemaat dikasih Tuhan berbangkit berdiri. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah meneguhkan, mengingatkan kami, untuk kami boleh terus memiliki iman yang benar, iman yang sejati. Hidup kami boleh selaras sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Karena Tuhan, kami angkat iman kami ke hadapan-Mu. Kami mau berkata melalui pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Sekali lagi dengan iman kita angkat suara kita. Dengan iman kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan sudah kami terima di dalam nama Yesus. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan adalah Allah yang
yang hidup, Allah yang bergerak, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kami. Dan kami boleh hidup berkemenangan karena Engkau ada dan tinggal di dalam setiap kami. Karena mari setiap jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tangan untuk menerima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati sekolahmu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima dan sambut seluruh berkat ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan bersama-sama.